Fail Alzianwandi. Saya dulu alumni Poltek angkatan 16. 16? Ya. Tahun yang berapa ya? Saya kerja di sini sudah 1 tahun. Monggo apa kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Saya mau tanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Juriza. Di sini saya mau tanya untuk jumlah ternak sapi perahnya di sini ada berapa? Ternaknya ada 21 ekor. Betina semua? 1 ekor jantan, 20 ekor betina. Terus itu kalau untuk sistem pemberian pakannya itu berapa kali sehari? Di waktu-waktu kapan? Kalau hijauan kita itu diberikannya 3 kali sehari. Kalau Jumlahnya? treatment pakan tambahan namanya, itu diberikannya 2 kali sehari. Sebelum pemerahan dan setelah pemerahan. Kalau sebelum pemerahan itu kita berikannya itu pada saat pemerahan malam. Kalau yang setelah pemerahan itu diberikannya sore tadi. Terus biasanya kalau dalam 1 hari ini produksi susunya itu sampai berapa liter? Entah per sapi atau umumnya berapa? Untuk keseluruhannya? Keseluruhan di sini kan ada 10 ekor sapi laktasi yang produktif, ada 10 ekor itu di rata-rata itu per hari 10 liter. Per sapi 10 liter? Per sapi 10 liter. Itu rata-ratanya. Tapi produksinya sehari kalau misal 10 ekor sampai 100 liter ya? Ya, kurang lebih sih. Hadir, apa hadir? Orangnya tiga. Kan gambarnya yang dikasihkan katanya 3 jam sebelum pemerahan. Ya. Formulasinya apa ya, Mas? Untuk formulasi pakannya kita itu ada 3. Yang pertama itu ampas tahu. Yang kedua itu ada konsentrat saper. Yang kedua itu ada konsentrat energi. Kalau konsentrat apa sama konsentrat energi? Kalau konsentrat saper itu memang konsentrat yang khusus sapi perah. Kalau yang energi itu banyak kandungan tambahan lah, buat apa? Buat semakin Suplemen. banyak lah, ya suplemen lah. Oh apalagi? Perkenalkan nama saya Pak Hadir. Saya mau tanya tentang komposisi konsentratnya itu berapa? Kalau komposisi konsentrat saya kurang paham. Soalnya itu kita ngambil dari jambu malam. Ya. Jambu. Kalau treatment pakannya saya tahu. Kalau treatment pakannya itu ampas tergantung. Kita kadang ampas 5 atau ampas 6. Pakai ampas tahu itu. Terus konsentratnya itu 25 yang saper. Terus yang energi itu 25. Terus tambahan katulnya itu 50. Jadi itu. Kita juga ada tambahan premix. Kita ada tambahan premix sama tambahan garam 2 kilo. Ya, mineral premix. Yang mineral tadi. Iya, tadi vitamin dan kalau untuk kebutuhannya sapi produktif sama yang belum produktif itu kebutuhannya sama kan? Nggak sama. Perbedaannya apa? Apa mungkin dari yang produktif itu butuh berapa, terus yang nggak produktif itu butuh berapa? Kalau di sini untuk yang produktif itu kita tambahkan pakan tambahan. Kalau yang nggak produktif, kayak misal itu masih bunting lah, katakanlah itu bunting tapi masih belum fase kering, kita nggak kasih apa-apa. Baru kalau sudah fase kering, kita beri konsentrat. Mas mau tanya lagi, untuk penyakit yang sering terjadi di sapi perah di sini itu apa aja? Untuk penyakit di sini, alhamdulillah saat ini tuh cuman kayak
apa ya, kayak nafsu makan itu aja. Nafsu makannya Ya menurun, stres soalnya kan kita itu di jalur wisata gitu. Sedangkan sapi perah, harusnya jauh iya dari kendaraan-kendaraan. mau nih tenang lah seperti broiler kayak gitu. Jadi mudah stres lah sebenarnya. Kalau untuk treatmentnya sendiri untuk itu apa itu dikasih vitamin atau apa lagi? Iya, di stall kita itu dikasih vitamin. Hanya vitamin saja, Nggak ada tambahnya. tidak ada tambahan. Rekam Mas, kalau Pak di sini tuh harus melahirkan langsung di pas sapi atau masih sama induk? Kalau di sini, kalau di sini itu gimana ya Mas? Itu diwajibkan seminggu itu masih sama induk. Ya, diwajibkan seminggu itu sama induk. Tapi berhubung lantai kita itu licin, jadi kan mengurangi risiko terjadinya apa? Cedera. Ya cedera, Lecet. lecet lah. Apa lagi? Ya, ntar bisa. Sapi kira-kira berapa mas? Gimana? Kalau yang intervalnya, bisa kayak jarak lahirnya, jarak mulai. Menggunakan yang interval. Terus yang intervalnya antar sapi. Bisa kayak per sapi, Itu jarak. per sapi. Di sini itu gak nentu Pak, jaraknya gak nentu, tergantung itu. Kalau di sini itu sistemnya. Dilihat atau dilihat kasih intervalnya per ide ini kayak. Gimana? Jadi gampang dilihat maksudnya kasih intervalnya. Ini kayak atau atas birahi aja baru gitu ya. Polanya. Iya, kalau polanya itu kan mantri ada sendiri di sini. Nah, jadi kayak misalnya sapi itu birahi, dia langsung ada itu. Misal tanggal 13. Nanti 21 hari kemudian misalnya ini gak disuntik. Nah, itu sudah mantrinya itu sudah tahu. Oh, nanti saya datang jam hari ini. Gitu. Oh berarti dilihat kalsiumnya dilihat dari kapan Iya, birahinya tanggal sapi dari betina. tanggal. Mungkin kalau kira-kira dari kelahirannya mungkin melahirkan jarak melahirkan sama jarak di IB lagi gitu. Apa nggak memperhatikan itu atau cuma memperhatikan kapan birahinya betina itu? Kan biasanya kan ada jeda gitu. Ya, setelah melahirkan itu mau disuntik lagi itu Tadi kan di sini itu 4 bulan. berarti kalsiumnya Ya. masukkan tangannya tuh buat bersihkan taringnya. Pernah kemarin itu 2 bulan tapi gagal. Karena terlalu pendek. Ya, mungkin juga faktor itu. Ya, maksudnya Ya, memang belum siap. semisal itu 2 bulan, berarti produksi susunya cuma 2 bulan aja. Nanti kalau sudah umur 7 bulan, dia produksi susu turun. Nah, dia masuki fase kering. Di fase kering, setelah melahirkan, dia baru naik lagi. Jadi kan katanya kalau pedet sama betin sama induknya itu kan kalau bisa itu seminggu, wajib seminggu dibagikan. Tapi setahu saya sih bukannya itu kalau misal induknya itu memang sapi produktif, memang khusus diambil susunya, itu bukannya kalau setelah melahirkan itu langsung dipisahkan dari anaknya ya, jadi dia nggak ada apa sih rasa keibuan gitu. Jadi emang khusus untuk dikeluarkan di keras. Oh, enggak, kalau di stall kita itu kayak cuma ada teknik khusus lah. Oh, Itu biar kayak kemarin tuh pelajaran dari kemarin kan ada sapi yang katakanlah mati. karena dipisahkan. Nah, bukan karena mati di saat melahirkan. Oh iya iya. Dia lama di dalam lah, lama di dalam. Nah, dia mati, jadi kok diperhatikan produksi susunya nggak seperti yang lain, sedangkan itu darah itu kan katakanlah ya itu kok nggak sama yang lain, jadi dibuat patokan sapinya itu seminggu, mau dipisah itu seminggu. Berdasarkan
Untuk pertanyaannya yaitu apakah di sini dalam penyusunan pakan itu melihat kadar lemak susu per sapi yang dipelihara? Mengingat dengan bertambahnya kadar lemak susu, jumlah kebutuhan pakan itu akan bertambah. Terima kasih. Nah, di style kita itu kita lebih mengutamakan itu kadar lemak. Lebih mengutamakan kadar lemak. Semakin tinggi kadar lemak, semakin baguslah susunya. Berapa mas kadar lemaknya? Tinggi, paling tinggi. Paling tinggi itu kadar lemak di sini tuh bisa tembus 6%. 6% kadar lemaknya. Nah, sedangkan cuman produksi susunya aja yang rendah di sini tuh. Sedangkan kalau kita bisa tembus bisa banyak produksi susunya, terus kadar lemaknya bisa 5, 6, mainnya 5, 6, 5, 6 tuh kita bisa tembus jual ke Nestle lah istilahnya. Nah, karena di Nestle itu mintanya 4,5 kadar lemak minimal. Itu Nestle itu minta kadar lemak itu 4,5. Harga susu sekarang per liter berapa Nestle ambil? Kalau Nestle ngambil itu Bu, itu 5.500 per liter. Itu Nestle. Kalau Indolacto itu sekitar 4.800-an lah. Syaratnya Indolacto? Syaratnya Indolacto berapa? 4.500. Ya, syarat penerimanya Indolacto berapa? Oh, itu 4 ke bawah itu kalau Indolacto. Berapapun berarti ya? Iya, berapapun itu. Kalau Indolacto. Kalau yang penting itu yang mesti yang tinggi itu Nestle. Iya, betul makan. Konsentrat. Iya, konsentratnya itu. Kemarin kami juga bukan bikin lah. Kita nyoba juga konsentrat lain. Ini hasilnya bagaimana? Bikin penelitian lah itulah nih. Kalau ya eksperimen lah. Kita juga pakai, saya gak menyebutkan merek ya, itu daerah Probolinggo. Kita itu ngambil di daerah Probolinggo dan produksi susunya itu sudah sedikit kadar lemaknya menurun. Nah itu yang jadi patokan sekarang. Gimana caranya kadar lemak itu tinggi, produksi susu itu tinggi. Itu. Produksi susunya itu rendah tapi tingkat lemaknya tinggi. Itu kalau waktu fase-fase akhir itu ada perubahan pemberian pakan nggak? Kan melihat kalau kadar lemak yang di akhir fase itu biasanya semakin tinggi, tapi yang dihasilkan semakin rendah, semakin menurun. Tapi kadar lemaknya tinggi. Karena di akhir fase kan gitu. Ya. Itu ada perubahan pemberian pakan apa enggak? Iya, ada perubahan. Kayak di kita itu kalau sudah mau fase kering, kita rubah Pak. Pakannya kita rubah. Jadi enggak sama kayak produktif lagi, enggak masalah laktasi lagi. Lebih dikurangi atau lebih ditambah? Enggak, treatmentnya sudah beda. Treatment pakan keringnya sudah. Kalau sini 4 bulan sekali. Tapi mungkin rata itu. Iya, semua. Atau mungkin kalau udah kelihatan, itu udah semakin panjang, lebih baik dipotong sekarang gitu. Oh, enggak Pak, sistemnya belum. Jadi ya serentak. Ini masih umur sekitar 1 tahunan ini. Tapi sama kepala saya itu udah jangan disuntik dulu. Soalnya sapi ini birahi. Kapan hari itu birahi. Kita nggak suntik minimal ya 1,5 tahun lah baru bisa disuntik. Sapi itu minimal umur berapa yang udah bisa di-eBay? 1,5? Iya, 1,5. Diberi setelah pemerahan kita dibersihkan dulu putingnya, lalu kita dikasih molasses. Jeruk puting namanya.